ketika di dalam kitab Manhajul Istiqomah yang disampaikan oleh Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang mengatakan seluruh ulama thariqah ini laisat bisawab. Ini kan jelas kita bisa mengukur. Yang kemudian perlawanan dari para ulama yang ada di Geger Cilegon pada waktu itu dikatakan gurur. Ini jelas-jelas bahwa fatwa Utsman bin Yahya termasuk orang pembohong di situ. Kategorinya orang yang jahat. Tapi kenapa sampai dini hari masih dianggap sebagai ulama? Nyata. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin mengulas dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya secara korelasi ini sangat menjadi faktual, kenyataan. Kanjeng Nabi matur bahwa sayati 'alan nasi sanawatun khada'atun. Jadi kata Kanjeng Nabi, akan datang masa di mana masa ini yang menimpa umat manusia, bukan hanya muslim. Artinya kalau dengan kalimat nas, manusia ini siapa saja tuh dengan segala perbedaannya. Masa tersebut dikategorikan oleh Kanjeng Nabi adalah sanawatun khada'atun. Tahun-tahun atau masa-masa penuh dengan kebohongan, penuh dengan hoax. Apa yang terjadi di sanawatun khada'ah tersebut? Kanjeng Nabi mengatakan wa yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihal shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Yang dimaksud dengan sanawatun khada'atun, kata baginda Rasulullah, tahun kebohongan yang mana umat terbelenggu dengan kebohongan yang sedemikian rupa, dan kebohongan tersebut mau datangnya dari kalangan ulama, kebohongan tersebut mau datangnya dari kalangan para habaib, sekalipun kebohongan tersebut datangnya dari para pemerintah. Ini tidak pandang bulu. Kalau nanti di dalamnya terdapat wa yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzau fihal shadiq, berarti kita semua dalam jerembabnya atau terjerembab dalam belenggunya kebohongan. Maka pantas kadang-kadang orang awam seperti kita itu bingung kalau sekarang siapa sih yang harus diikutin. Sisi lain itu cucu Nabi katanya, walaupun belum terverifikasi. Sisi lain ini adalah penerusnya Wali Songo. Maka kita harus punya cerminan, punya ukuran untuk memahami siapa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi yang kemudian membelenggu sedemikian rupa umat manusia terjerembab dalam kebohongan. Kata Nabi wa yusaddaqu fihal kadzib. Nanti di tahun nanti itu, kata Nabi, akan ada masa yang mana umat manusia ini menganggap bahwa pembohong sebagai orang yang jujur. Saya ulangi lagi. Umat ini akan menganggap orang pembohong, jelas-jelas ini adalah orang pembohong, dikatakan sebagai orang yang jujur. Dan ini terjadi di Indonesia. Kalau kita mau fair, kalau kita mau objektif, ketika kemarin disampaikan oleh Kiai Sinten, Kiai Jami'an, ketika di dalam kitab Manhajul Istiqomah yang disampaikan oleh Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang mengatakan seluruh ulama thariqah ini laisat bisawab. Ini kan jelas kita bisa mengukur. Yang kemudian perlawanan dari para ulama yang ada di Geger Cilegon pada waktu itu dikatakan gurur. Ini jelas-jelas bahwa fatwa Utsman bin Yahya termasuk orang pembohong di situ. Kategorinya orang yang jahat. Tapi kenapa sampai dini hari masih dianggap sebagai ulama? Nyata. Mau kita ambil dari sisi mana kebenarannya? Masa iya orang pribumi mau mengambil hak yang kepunyaannya dikatakan sebagai pemberontak? Padahal Batavia ini kalau zaman dulu sejarahnya itu Sunda Kelapa, dan Sunda Kelapa ini masih di bawah naungan Kesultanan Banten Sultan Hasanuddin. Kenapa jadi Batavia? Setelah dipimpin oleh kolonial Belanda.
Maka wajar ketika warga Banten pada waktu itu ingin mengambil hak Sunda Kelapa karena kepunyaan kita sendiri. Nah, kemudian ada orang yang berfatwa ini sesat, ini pemberontak. Nah, ini adalah bukti wa yusaddaqu fihal kadzib. Orang pembohong yang mengatasnamakan agama disebut jujur. Kita lihat sejarah NU yang sudah terstruktur, ditulis oleh muassis, kemudian disimpangkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari klan Ba'alawi. Apakah kita mau mengatakan itu hak, itu benar? Gak bisa, karena di situ ada manuskrip yang asli yang mengatakan tidak ada satupun peranan dari para habaib di dalam mendirikan NU tahun 1926. Gak ada. Nah, ini kan masih orang, wah ini seakan-akan kita yang dikatakan sebagai pembohong. Kalau mau fair, di sini siapa yang dikatakan wa yusaddaqu fihal kadzib? Si pembohong dikatakan orang yang jujur. Ada lagi, apa lagi? Pemalsuan makam. Itu masuk dalam kategori itu. Nah, ini Masya Allah. Dan ini adalah wanti-wanti dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita. Biar kita ini jangan sampai terbelenggu, terjerembab dengan keadaan sanawatun khoda'atun. Kemudian yang kedua kata Kanjeng Nabi, sebaliknya wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur, orang yang benar dikatakan sebagai pembohong. Banyak sekarang yang jelas-jelas memperjuangkan NKRI, memperjuangkan Pancasila, yang membangkitkan marwah budaya, tradisi, jati diri bangsa, dikatakan sebagai pemberontak, dikatakan sebagai berkamuflase dengan NKRI. Banyak. Dan ini sudah nyata di kita ini beredar. Dan masyarakat itu banyak yang memahami ketika ada orang yang menyampaikan sejarah Nusantara, kebenaran tentang adanya kerajaan-kerajaan, ini banyak yang menghujat dari kalangan kita. Karena otaknya sudah terdoktrin sedemikian rupa oleh mereka dengan mengatasnamakan agama atau syafaat dari baginda Rasulullah. Padahal kalau kita tahu nanti endingnya, belum tentu mereka sendiri ini akan mendapatkan syafaat dari baginda. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, wa yu'tamanu bihal khain. Orang pengkhianat dikatakan sebagai amanah. Nyata. Wong di kita itu loh, dalam catatan sejarah itu masih ada pengkhianat bangsa yang dijadikan sebagai pahlawan nasional. Ada itu. Wa yukhawwanu fihal amin. Sementara orang yang amanah memperjuangkan harga diri martabat bangsa dikatakan sebagai pengkhianat. Banyak. Nah, ini adalah bentuk daripada sanawatun khoda'ah. Maka kita sebagai para murid, kemudian para jamaahnya Abu Yama Magufran, kita gampang untuk mengukur tersebut. Kita ikuti langkah beliau, di mana beliau sebenarnya di dalam syiar tiada lain tiada bukan hanya untuk menjunjung tinggi martabat Nusantara itu cukup. Jangan kemudian karena mereka para pendatang selalu mengatasnamakan agama, selalu mengatasnamakan syafaat baginda, selalu mengatakan nasab baginda Rasul, kemudian kita berkhianat dengan bangsa kita sendiri. Kalau begitu bagaimana cara mengaplikasikan syahadah Madinah? Wong Kanjeng Nabi itu kita paham dalam catatan syahadah Madinah itu tertulis, termasuk di antara poinnya adalah memberikan kebebasan manusia untuk beragam dalam beragama. Gak ada dalam syahadah Madinah itu Kanjeng Nabi meminta semua umat manusia menjadi Islam, menjadi Muslim. Gak ada. Makanya syahadah Madinah ini diadopsilah oleh orang-orang para pemerintah dimanapun, termasuk bangsa Indonesia ini, bangsa Nusantara. Nah, ini adalah kekeliruan pemahaman yang sebenarnya mengatasnamakan agama, kemudian justru akan menghancurkan Islamnya sendiri. Makanya dirumuskanlah oleh panding-pandar kita dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Dirumuskanlah dengan adanya lintas agama, lintas iman yang ada di Nusantara ini. Itu sudah betul sesuai dengan jejak ittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan, dan harapan kita bangsa kita ini tetap menjadi simbol. Karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia ini ada beberapa ilmuwan yang mengatakan Nusantara ini adalah salah satu bangsa yang bisa memimpin perdamaian dunia. Itu yakin. Itu sudah bukan hanya satu orang, dua orang, hampir semuanya. Di Indonesia tidak ada yang namanya Yamanisasi, gak ada.
Makanya saya tertarik dengan beberapa tokoh-tokoh yang mengatakan harusnya KTP Indonesia itu begini dalam isinya. Kebangsaannya Nusantara, negaranya Indonesia. Karena kita ini bangsanya adalah bangsa Nusantara. Yang mudah-mudahan dengan adanya nanti perubahan dari pemerintah di tahun ini, mudah-mudahan lebih membawa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu saja saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.